Shalom, Bapak Ibu, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk kesempatan hari ini kami akan merenungkan firman-Mu. Buka hati kami ya Roh Kudus, dan mampukan kami menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dari 1 Korintus 1 ayat 27 hingga 29. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Nah, Bapak Ibu, tema kita adalah Tuhan suka dengan keretakanmu. Tuhan suka dengan keretakanmu. Ya, ada satu artikel yang menuliskan kisah seorang ibu yang sudah tua memiliki 2 buah tempayan yang digunakan untuk mencari air, yang dipikulnya di pundaknya dengan menggunakan sebatang bambu. Salah satu dari tempayan itu retak, rusak, ya. Sedangkan yang satunya sempurna tanpa celah. Dan tempayan ini ya selalu memuat air, ya. Dan setibanya di rumah setelah menempuh perjalanan panjang dari sungai, air yang ada di tempayan yang retak itu tinggal setengah. Jadi itu yang selalu terjadi selama 2 tahun. Berlangsung setiap hari. Di mana ibu itu membawa pulang air hanya tinggal setengah tempayan. Nah, tentunya si tempayan yang utuh sangat bangga, ya. Namun tempayan yang retak pasti merasa malu akan kekurangannya dan sedih sebab hanya bisa memenuhi setengah dari kewajibannya. Nah, setelah 2 tahun yang dianggapnya sebagai kegagalan, akhirnya dia berbicara kepada ibu tua itu di dekat sungai. Dia berkata, "Aku malu sebab airku selalu bocor melalui bagian tubuhku yang retak di sepanjang jalan menuju ke rumahmu." Kemudian apa sikap dan kata dari ibu itu? Ibu itu tersenyum lalu berkata, "Tidakkah kau lihat bunga yang beraneka warna di jalur yang kau lalui, namun tidak ada di jalur yang satunya? Aku sudah tahu kekuranganmu. Jadi aku menabur benih bunga di jalurmu, dan setiap hari dalam perjalanan pulang, kau menyirami benih-benih itu. Jadi selama 2 tahun aku bisa memetik bunga-bunga cantik untuk menghiasi mejaku. Dan aku juga jual sebagai tambahan dari penghasilanku. Kalau kau tidak seperti itu, maka rumah ini tidak seindah. Bahkan tidak ada bunga yang seperti kamu." Ya. Nah, saudara, apa pelajaran yang kita dapatkan dari kisah ini? Bahwa ya harus disadari pertama, kita ini tidak lepas dari yang namanya kekurangan. Kita semua mempunyai kekurangan masing-masing, siapapun. Tidak ada seorang pun yang tidak memiliki kekurangan. Dan kalau seseorang ada kekurangan, bahkan itu adalah sesuatu yang wajar, sesuatu yang manusiawi. Karena namanya saja manusia. Karena itu kekurangan, kelemahan, ya, dan segala ya kelemahan atau keretakan kita janganlah kita sangkali, janganlah kita sembunyikan atau kita pertahankan atau malah kita membencinya, ya. Ingat, itu hal yang wajar, tidak usah malu. Mengapa? Karena Tuhan pun menerima kita apa adanya. Bahkan Dia berfirman, ya, bahwa Tuhan memilih, ya, di dalam ayat yang kita baca, Dia memilih orang bodoh, ya, Dia memilih orang yang lemah, Dia juga memilih orang yang hina, Dia juga memilih orang yang tidak berarti, ya. Nah, ini yang harus disadari. Jadi, ya, kekurangan, kelemahan itu bukan sesuatu aib, bukan sesuatu yang memalukan, tapi itu sesuatu yang wajar, sesuatu yang manusiawi. Karena itu, ya, terimalah, ya. Nah, hal yang kedua adalah, yang terpenting di sini adalah apa? Kita tahu kita lemah, maka kita apa? Akui, ya. Kita akui dan kita
datang kepada Tuhan dan serahkan segala kekurangan, kelemahan, dan keretakan ya dalam hidup kita ini kepada Tuhan. Sehingga Tuhanlah yang akan membuatmu menjadi indah ya di dalam tangannya. Dia akan membuatmu dari yang tidak berarti menjadi berarti. Sebagaimana dalam firman Tuhan ini. Apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang berhikmat. Apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan yang berarti. Ya, jadi ini hal yang harus disadari. Di tangan Tuhan kita sungguh menjadi mulia, menjadi indah, menjadi bermakna, menjadi berharga. Ya, ibarat bejana yang sungguh-sungguh ada di tangan, yang sungguh-sungguh mahir, pakar, ahli, yang begitu membuat semuanya indah. Nah saudara, inilah sesungguhnya saudara-saudara. Dan kita bisa melihat dalam tokoh Alkitab semua yang kita bisa baca dalam Kejadian sampai Wahyu. Ya, semua tokoh dalam Alkitab bukan orang yang sempurna. Ya, misalnya contoh Yakub, dia seorang yang penipu, tapi diubahkan Tuhan menjadi seorang pemenang Israel. Kemudian siapa lagi? Musa. Dia juga seorang pecundang, seorang yang ya merasa hebat dan sebagainya, tapi ya Tuhan ubahkan dia menjadi seorang yang akhirnya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kemudian siapa lagi? Petrus, yang sok-sokan gitu ya, selalu mau tampil dia hebat, tapi ya Tuhan ubahkan menjadi orang yang rendah hati dan orang yang sungguh berani untuk menyatakan kebenaran, bukan lagi seorang yang ya pecundang atau seorang yang tidak gentle gitu ya. Siapa lagi? Paulus. Bahkan hebohnya dia seorang penganiaya, pembunuh. Ya, dia berkata bahwa darah orang Kristen itu bisa saja halal begitu ya. Tapi Tuhan ubahkan menjadi pribadi yang sungguh baru sehingga dia menghargai, Tuhan menghargai orang lain. Bahkan Timotius ya, seorang yang pemalu, seorang yang rendah diri, tapi Tuhan ubahkan menjadi pemimpin gembala di usia yang muda di jemaat Efesus. Nah saudara, tidak ada yang tidak bisa di tangan Tuhan. Karena itu serahkanlah hidupmu, segala kekuranganmu Tuhan pakai dan Tuhan suka. Dan dengan demikian yang ketiga adalah apa? Dengan menyadari kekurangan kita, maka sewajarnya lah juga kita harus menerima setiap orang dengan segala kekurangannya. Mari kita bersahabat dengan mereka dan mencari serta menggali yang terbaik dalam diri mereka, potensi-potensi mereka untuk mendorong mereka maju dan berhasil. Itulah sesungguhnya kehadiran kita. Ingat, Tuhan menerimamu apa adanya, tapi Dia tidak mau kita seadanya. Karena itu Dia mau kita menjadi serupa dengannya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Berkatilah kami supaya kami menghargai hidup kami yang sungguh indah, yang Tuhan rancang sempurna. Dan kami percaya Tuhan, setiap kami dengan segala kekurangan pun, Tuhan pun menerima dan Tuhan pakai itu untuk sungguh boleh menyatakan kuasa-Mu bagi dunia ini, agar dunia tahu bahwa setiap kami itu sungguh-sungguh ada dalam kuasa tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Kiranya firman Tuhan memberkati kita semua. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom.